Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita meneruskan pembacaan dari pengalaman teman saya ketika berada di alam rohani. Ini teman saya yang lain, cuma raganya bernama Anis. Dia mendapatkan tugas dari raga seseorang untuk mencari pengalaman secara rohani untuk mengenali seorang MR. Ternyata buku yang dia dapat adalah buku tentang panduan menuju MR atau komando menuju MR. Mungkin kalian yang ada di sana yang belum tahu MR, ya berdoalah aja. Boleh jadi kalian bisa mengikuti teman saya, pengalaman teman saya menuju ruang-ruang dalam MR. Baik, akan saya bacakan perjalanan teman saya yang mendapatkan buku ini dan dikomando untuk mengetahui tentang ruang-ruang yang ada di MR. Ruang dosa dan kesalahan. Mungkin kalian bisa memasuki langsung di sana biar bisa merasakan ruangan itu. Ajak para maha, ajak yang lainnya juga, karena kalian juga menjadi lewatan para maha untuk memasuki ruang MR ini. Ajak mereka semuanya ke sana. Ruang ini akan menunjukkan pada kalian tentang arti sebuah dosa dan kesalahan. Dalam ruang ini, kalian akan tahu bagaimana kami menilai sebuah dosa dan kesalahan yang diperbuat oleh setiap ciptaan. Bahkan, kalian akan menerima power penghapus dosa dan penghapus kesalahan. Dalam proses penghapusan itulah akan kalian dapatkan power yang terdapat dalam ruang ini. Hingga kalian tahu bagaimana proses menghapusnya dan karena apa kami menghapus kesalahan tersebut. Tidak semua kesalahan dapat terhapus dengan mudah. Akan ada kesalahan yang dapat dihapus dengan perbuatan yang lain. Ada kesalahan yang otomatis terhapus. Dari ruang inilah akan kalian ketahui bagaimana proses terhapusnya kesalahan tersebut. Kesalahan adalah sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada pada Tuhan. Jika aturan yang dilanggar masih berupa aturan dari manusia, maka itu belum dapat dikatakan sebuah kesalahan menurut kami. Manusia bukan hanya objek dari lahirnya kesalahan, namun manusia juga merupakan objek yang dapat menghapus kesalahan manusia yang lain dengan perbuatan baiknya yang menyenangkan Tuhan. Hingga perbuatan tersebut dapat menghapus jejak kesalahan manusia yang lain di mata Tuhan. Maka manusia seperti apakah yang demikian itu? Manusia yang selalu berada paling depan untuk keselamatan umat. Manusia yang menyediakan diri Tuhan bekerja dalam dirinya.
manusia yang selalu menyenangkan ciptaan yang lain. Manusia yang berjalan sesuai dengan konsep dan aturan kami. Ya, manusia yang demikianlah yang dapat dengan mudah menghapus kesalahan manusia yang lain. Karena semua yang dilakukan adalah untuk keselamatan seluruh alam. Jika manusia menjalani hal tersebut, maka akan sempurna alam semesta kami dan akan mudah bagi manusia yang lain memperbaiki dirinya dan mengakui kesalahannya hingga memperbaikinya. Namun, apabila sudah tidak ada manusia yang mau menjadi alat Tuhan bekerja, maka akan terjadi kerusakan di mana-mana dan bumi akan semakin mudah hancur. Hal tersebut adalah efek dari manusia yang berbuat sesuai keinginannya, dan Tuhan menjadi bagian kesekian ratus dari kepentingan dirinya sendiri. Saat itulah dosa dan kesalahan akan sulit terhapus dan menjadi susah untuk diluruskan. Masuk ke ruang ini akan membuat kalian mudah menjadi manusia yang demikian, yakni manusia yang dapat menghapus jejak kesalahan dan dosa ciptaan yang lain. Namun pertanyaannya, maukah kalian menjadi manusia yang demikian? Jika kalian tidak mau, maka power dari ruang ini akan semakin menebal dalam raga dan akan menjadi sebuah gumpalan yang dapat menghambat raga bertugas. Power kehambaan dan power ketuhanan harus segera terambil agar dengan mudah kalian melakukan perjalanan pengabdian. Oh, sebenarnya sudah ada. Ini power kehambaan dan power ketuhanan harus segera diambil agar dengan mudah kalian melakukan perjalanan pengabdian. Iya, proses menyatu. Ternyata ada bukunya. Yang dibahas di konsep apa? Anak cabang dari 5 nominasi. Ternyata juga kalau kita hubungkan ternyata sudah ada juga di sini. Padahal ini belum dibaca. Bukunya sudah turun di tempat yang lain yang di teman yang mempunyai kemampuan membaca di sana. Baru tahu tentang ruang dosa dan kesalahan. Ternyata ada manusia bisa menghapus ciptaan yang lain. Manusia yang bagaimana? Manusia yang selalu apa tadi? Selalu minimal memikirkan alam semesta, memikirkan kebaikan alam semesta. Kalau kamu kalau ketemu orang ini, maka kamu tanpa sadar dosa-dosamu terhapus, kesalahanmu akan terhapus kalau ketemu orang seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu orang seperti ini, jadilah seperti dia, menjadi manusia penjaga alam, manusia yang memperbaiki alam, manusia yang ingin menyatukan Tuhan dan ciptaan. Maka orang seperti ini mempunyai energi yang baik untuk kalian. Maka benar apa pujian-pujian yang di musola dulu, ya tombo ati iku ono limang wernane maca Al-Qur'an angen-angen sak manane. Salah satu yang dipuji itu adalah wong kang soleh
kumpulono. Berarti ketika kamu berada dengan orang soleh, soalnya kita untuk mengetahui orang soleh ini kan agak lumayan sulit kita cari. Nampaknya soleh, tapi toleh. Orang soleh kayak pakai surban, belum tentu orang itu soleh. Belum tentu. Bahkan orang yang soleh akan menampakkan ketidaksolehannya. Makanya sangat sulit untuk mencari orang soleh. Ciri-ciri orang soleh yang nggak mau dunia. Orang soleh yang kira-kira nggak mau uang. Orang soleh yang kira-kira nggak punya ATM, itu orang soleh. Kayaknya sih, yang nggak punya HP. Soalnya orang soleh kalau memegang HP bisa buka bokep itu. Ya Allah. Ya akhirnya menjadi orang toleh, bukan orang soleh. Begitu sahabatku. Ya. Masa orang soleh punya rekening bank? Wah, aneh. Gak ada orang soleh itu punya rekening bank. Nampak kalau orang punya rekening bank berarti wong bank itu kayak apa di pandangan Tuhan ya? Orang soleh kok punya simpanan harta? Orang soleh yang bagaimana? Mau nggak mau kalau punya simpanan harta bisa juga dia merasa memiliki. Ya, punya harta. Nah, ini untuk wawasan aja saudaraku. Kalian termasuk orang soleh atau orang yang toleh? Pikirkan sendiri kalian. Kalau kalian termasuk orang yang soleh, maka berpikirlah tentang alam, maka berpikirlah tentang bagaimana Tuhan menyatu pada ciptaannya, bagaimana Tuhan bisa bekerja pada ciptaannya. Itu salah satu yang orang soleh itu memikirkan hal itu. Hidupnya hanya berpikir tentang itu. Kalau sudah selain itu, dia nggak akan berpikir sama sekali, saudaraku. Apakah kalian orang soleh? Maka kalian menjadi pengantar semua para maha untuk menjadi ciptaan ini menjadi bersih. Orang yang soleh tidak akan pernah memikirkan dirinya ke depan. Orang yang soleh, orang yang selalu memikirkan apa-apa untuk kebaikan yang di sekitarnya, bahkan di alam semesta. Kalau kalian seperti itu, kalian adalah orang soleh. Begitu saudara. Renungkan. Apakah kalian termasuk orang yang soleh atau yang tolah-tolah? Nah, ini pengalaman teman. Saya hanya mencoba mengutarakan sesuatu ketika memasuki ruangan ini. Itu masih satu ya? Satu. Oh, baiklah teman-teman, asik juga masuk di ruangan ini. Tentang ruangan dosa dan kesalahan. Makanya kesalahan di mata manusia belum tentu salah di mata Tuhan. Soalnya agama sekarang ini banyak ada muatan-muatan dari manusia. Ketika mau menentukan hukum, yang dibuka adalah kitab yang dikarang oleh manusia juga. Akhirnya produk hukum itu dibuat oleh manusia. Jarang yang membuat produk hukum itu terhubung dengan Tuhannya. Kadang-kadang kita membuat hukum itu berdasarkan keinginan sendiri, berdasarkan kemauan sendiri, atau berdasarkan titipan dari penguasa negeri. Hati-hati kalau hukum yang dikeluarkan oleh ulama seperti itu atau tokoh-tokoh agama yang lain, itu kalian sudah menjalankan ajaran agama produk manusia, bukan produk Tuhan. Usahakan kalau membuat hukum
ada di antara kalian yang terhubung dengan Tuhan kalian. Konfirmasikan keputusan hukum kepada Tuhan kalian. Jangan hanya dikonfirmasikan dengan sholat tobat kalian, atau kalian melakukan sholat hajat. Belum tentu hukum itu disepakati oleh Tuhan. Maka seharusnya kalian yang menentukan hukum, harusnya ada di antara kalian yang mempunyai kemampuan rohani, yang terbiasa di rohani, dan selalu mengkonsultasikan kepada Tuhan. Itu, saudaraku, jangan sampai agama ini menjadi yang menentukan adalah manusia, bukan Tuhan. Bahaya. Kalian manusia yang menentukan hukum, hati-hati berhadapan dengan Tuhan, maka kalian akan dihukum lebih banyak dari orang yang mengikuti kalian. Kalian akan lebih disiksa oleh Tuhan kalian. Begitu, kira-kira. Kira-kira aja. Saya ngomong begitu karena apa? Yang ngomong aja. Kamu terima, ya monggo. Kalau tidak kamu terima, buang aja di tong sampah di kehidupan kalian. Boleh jadi kalian akan yang terbuang di kehidupan ini. Ya? Saya kan hanya membaca, itu sedikit pemahaman aja. Ya sudah, seperti itu, saudaraku. Kita lanjutkan aja perjalanan kita menuju ruang-ruang di MR. Berikutnya perjalanan persiapan menuju ruang pertaubatan. Ruang ini akan menjadi ruang yang gemar didatangi setiap orang yang akan kembali memurnikan konsep Tuhan dalam dirinya. Saya ulang lagi, ini kayaknya baik ini. Ruang ini akan menjadi ruang yang gemar didatangi setiap orang yang akan kembali memurnikan konsep Tuhan dalam dirinya. Namun orang yang demikian sedikit adanya. Kebanyakan dari para manusia adalah mereka yang masih belum menyadari akan maksud dan tujuan Tuhan, bagaimana mereka diciptakan. Sehingga tingkat kesadaran terhadap apa yang diinginkan Tuhan terhadapnya sangat rendah. Bahkan hal tersebut kadang tidak pernah disadari oleh manusia hingga mereka kembali kepada Tuhan. Ya, demikianlah yang terjadi pada ciptaan umumnya. Tidak menyadari konsepnya diturunkan. Kalian kalau masuk ruangan ini, kalian tahu bagaimana Tuhan mengkonsep dirimu dan diturunkan menjadi apa. Akan dikatakan sebuah anugerah apabila dapat mengetahui secara mendalam tentang konsep raga diturunkan. Namun, akan tidak menjadi anugerah apabila kalian diberitahu konsep yang ada pada dirimu, namun kamu biasa-biasa saja dan tidak ada greget ingin mencapai konsep tersebut. Bukankah itu akan menjadi sia-sia belaka? Namun Tuhan menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Karena setiap yang tercipta
akan melahirkan suatu ilmu yang dapat menyempurnakan Tuhan dalam bekerja di alam semesta. Masuklah ke dalam ruangan ini hingga kalian dapat mengetahui sisi pertobatan yang dimaksud raga itu seperti apa. Kemudian, power penerima tobat itu seperti apa di dalam raga. Dan menurut versi para maha itu seperti apa. Hingga kalian tidak akan salah memaknai taubat. Karena apabila belum melekat betul rasa mengakui kesalahan, maka akan mudah bagi kalian melakukan kesalahan lagi di hadapan Tuhan. Walaupun rasa itu tidak pernah kalian sengaja, ruang pertobatan akan memberikan informasi banyak terhadap kalian. Segeralah masuk jika ingin dalam kehidupanmu selalu dalam koridor Tuhan. Maka solusi utama adalah segera dalam kesadaran dan masuk ke dalam ruang ini. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mengetahui kesalahannya, mengakuinya, dan memperbaiki seluruh kesalahan tersebut. Yang ada hanya perbaikan-perbaikan dan menyediakan diri untuk Tuhan, selalu mengarahkan hidupnya. Dalam posisi seperti itu, manusia akan mendapatkan power pertaubatan yang ada di ruang ini. Apabila masuk ke dalam ruangan ini, akan semakin memperkuat power tersebut masuk ke dalam diri. Segeralah masuk ke ruangan ini untuk mempersiapkan diri menjadi alat Tuhan bekerja dengan maksimal di alam semesta. Seburuk-buruk ciptaan adalah dia yang tidak dapat membaca dirinya, tidak mengetahui kekurangannya, dan bangga terhadap dirinya tanpa ada perbaikan yang dilakukan. Ciptaan yang demikian susah ditembus oleh power pertobatan. Apabila berada dalam jamaah dan dalam kondisi yang masih demikian, maka akan susah bagi dirinya masuk ke dalam ruangan ini. Ruang ini akan menunjukkan banyak hal tentang bagaimana perjalanan kehidupan. Segeralah masuk dan gali informasi yang ada di dalamnya. Saudara-saudara, sahabat-sahabat saya sealam semesta, segeralah masuk ke ruangan ini. Ruangan pertobatan. Kalau kalian mendapatkan power pertobatan ini, maka kemungkinan kamu menjadi manusia yang terbaik. Manusia yang mau mengakui kesalahannya dan memperbaiki kesalahan tersebut. Jangan sampai menjadi manusia yang terburuk. Ini ruangan yang luar biasa. Kalau kalian masuk di ruangan pertobatan. Di ruangan pertobatan ini, kalian akan disadarkan bagaimana Tuhan mengkonsep kalian di sini. Kesalahan terbesar manusia, dia tidak tahu untuk apa dia diturunkan di bumi. Akhirnya dia mengerjakan kehidupan sesuai dengan keinginannya, bukan keinginan Tuhan. Kalau kalian masih menjadi seperti itu, segera bertobat. Masuk di ruangan ini dan mintalah bimbingan kepada Tuhan.
seharusnya kalian diturunkan di bumi untuk apa? Maka kalian akan mengetahui dan menyadari kalian diturunkan di bumi ini. Begitu saudaraku, sahabatku sealam semesta, semoga kalian juga dirahmati oleh Tuhan. Semoga kalian selalu berada dalam bimbingannya. Semoga kalian tahu bagaimana kemudian konsep Tuhan terhadap diri kalian. Sehingga kalian tahu betul bagaimana kalian diturunkan di bumi untuk apa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.